Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di program Kamar Renungan pada kanal YouTube Fikir dan Rasa. Hari ini saya ingin mengajak antum sekalian untuk menyelami sebuah peristiwa maha penting yang telah merubah sejarah peradaban dan arah sujud umat Islam di seluruh penjuru bumi. Kita akan mengkaji sejarah pergantian arah kiblat, sebuah ketetapan yang bukan sekadar perpindahan arah geografis, melainkan sebuah ujian keimanan dan simbol independensi umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita bersandar pada sumber-sumber agung, mulai dari kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadits-hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hingga penjelasan para ulama yang terpercaya. Sejarah kiblat umat Islam sesungguhnya dimulai jauh sebelum peristiwa hijrah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih berada di kota Makkah Al-Mukarramah. Beliau diperintahkan untuk menunaikan sholat dengan menghadap ke Baitul Maqdis yang berada di Palestina. Namun terdapat sebuah keunikan dalam cara sholat beliau di masa tersebut. Berdasarkan riwayat yang sahih dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat di Mekah selalu mengambil posisi sholat di antara dua rukun, yakni antara rukun Yamani dan Hajar Aswad. Dengan posisi ini, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam secara luar biasa menggabungkan dua kemuliaan. Wajah beliau menghadap ke arah Baitul Maqdis di Syam, namun pada saat yang sama, Ka'bah Al-Musyarrafah berada tepat di hadapan beliau. Ini menunjukkan kecintaan mendalam beliau terhadap Baitullah yang dibangun oleh kakeknya, Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam, tanpa menyalahi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghadap ke utara. Kondisi ini bertahan hingga tibanya perintah hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Begitu sampai di Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap melaksanakan sholat dengan menghadap ke Baitul Maqdis selama lebih kurang 16 atau 17 bulan. Selama periode tersebut, hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa menyimpan kerinduan yang sangat kuat agar Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan memalingkan wajah beliau kembali ke Ka'bah, kiblat asli Nabi Ibrahim alaihissalam. Keteguhan beliau dalam menghadap Baitul Maqdis selama di Madinah sempat memancing komentar dari kaum Yahudi. Imam Mujahid menyebutkan bahwa kaum Yahudi Madinah berkata dengan nada bangga, Muhammad menyalahi ajaran kami, namun ia tetap menghadap ke kiblat kami. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun seringkali menengadahkan wajah beliau ke arah langit, menanti-nanti datangnya wahyu yang membawa kabar gembira tentang pemindahan kiblat. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mendengar akhirnya mengabulkan harapan hambanya yang mulia tersebut. Tepat pada pertengahan bulan Rajab tahun kedua Hijriah, terjadilah peristiwa agung yang kita kenal sebagai pemindahan kiblat. Peristiwa ini terjadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang mengimami sholat di sebuah masjid milik Bani Salamah. Dalam riwayat yang masyhur, saat itu beliau sedang dalam posisi ruku' pada rakaat kedua sholat duhur, lalu turunlah wahyu yang sangat dinantikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim, surah Al-Baqarah ayat 144, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama', falanwalliyannaka qiblatan tardaha, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah." Yang artinya, sungguh kami sering melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Seketika itu juga, tanpa membatalkan sholatnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berputar 180 derajat menuju Ka'bah, dan seluruh makmum di belakang beliau pun ikut berputar mengikuti gerakan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Masjid tersebut kemudian dikenal dalam sejarah dengan nama Masjidil Qiblatain atau Masjid dengan dua kiblat. Berita ini segera menyebar ke seluruh penjuru Madinah. Di Masjid Nabawi, sholat pertama yang dilakukan dengan menghadap kiblat baru adalah sholat asar, sementara penduduk Kuba baru mengetahuinya pada waktu sholat fajar keesokan harinya, dan mereka segera menyesuaikan arah sholat mereka di Perubahan tengah-tengah ini tidak pelaksanaan diterima dengan tenang oleh semua pihak. Kaum Yahudi, kaum munafik, dan kaum musyrikin Mekah segera melancarkan serangan propaganda untuk menggoyahkan iman kaum muslimin. Kaum Yahudi Madinah mengejek dengan berkata, Muhammad bingung dengan agamanya, terkadang menghadap ke sini, terkadang ke sana. Kaum musyrikin Quraisy di Mekah pun tidak mau ketinggalan mencemooh dengan mengatakan bahwa Muhammad telah kembali kepada kiblat mereka,
yang berarti Muhammad akan segera kembali kepada agama mereka. Bahkan kaum munafik berusaha menebarkan keraguan dengan berbisik. Jika kiblat pertama itu benar, berarti Muhammad telah meninggalkannya. Jika kiblat kedua ini yang benar, berarti sholat mereka selama ini sia-sia. Menanggapi segala cemoohan tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala membela Rasul-Nya dan kaum mukminin melalui surah Al-Baqarah ayat 142. Sayaqulus sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihimul lati kanu 'alaiha. Qul lillahil masyriqu wal maghrib yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Yang artinya, orang-orang yang kurang akalnya di antara manusia akan berkata, apakah yang memalingkan mereka, umat Islam, dari kiblatnya yang dahulu mereka telah berkiblat kepadanya? Katakanlah, kepunyaan Allah lah timur dan barat. Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya ke jalan yang lurus. Sahabat, mari kita renungkan penjabaran kebijaksanaan dan filosofi luhur di balik peristiwa ini. Para ulama besar Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebagaimana dijelaskan dalam kitab Zadul Ma'ad karya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dan Tafsir At-Tabari, menegaskan bahwa pemindahan kiblat ini adalah sebuah ujian besar bagi keimanan seseorang. Hikmah pertamanya adalah untuk menyaring siapa hamba yang benar-benar taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan siapa yang hanya mengikuti hawa nafsu atau keraguan batinnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menampakkan dengan nyata siapa yang tetap konsisten mengikuti Rasul di saat perintah terasa berat dan siapa yang membelot hanya karena logika kemanusiaannya tidak sanggup menerima perubahan. Hikmah kedua adalah independensi dan identitas umat. Dengan memiliki kiblat sendiri ke Ka'bah, umat Islam ditegaskan sebagai umat yang mandiri, tidak mengekor pada tradisi Yahudi maupun Nasrani. Ini adalah simbol bahwa kepemimpinan spiritual dunia telah beralih dari Bani Israel kepada umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kini, tibalah saatnya bagi kita untuk melakukan muhasabah atau introspeksi diri. Peristiwa berpalingnya arah kiblat mengajarkan kita tentang hakikat ketundukan total kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa perlu banyak bertanya atau ragu. Sebagaimana para sahabat radhiyallahu anhum yang langsung berputar arah di tengah solat mereka, tanpa menunggu solat itu usai, begitulah seharusnya kita bersikap terhadap syariat. Seringkali kita merasa berat untuk berputar arah, meninggalkan kemaksiatan karena sudah merasa nyaman dengan kebiasaan lama. Kita seringkali takut akan cemoohan orang lain ketika kita berusaha menjalankan sunnah secara murni. Ingatlah bahwa kemuliaan itu hanya milik Allah, dan jalan yang lurus adalah jalan yang dipandu oleh wahyu, bukan oleh penilaian manusia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menetapkan hati kita di atas agamanya dan menjadikan kita hamba-hamba yang patuh sebagaimana patuhnya para sahabat dalam peristiwa Hudaybiyah dan pemindahan kiblat ini. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian perenungan kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi pikiran dan menyentuh rasa kita. Segala kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kekurangan murni dari diri saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.